Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Salah seorang imam besar ahli sunnati wal jamaah yang diakui oleh seluruh kaum muslimin sebagai imam ahli sunnah. Dan salah satu dari imam madhab yang 4. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang cakupan keimanan serta bantahan terhadap golongan yang menyimpang di dalamnya, yaitu golongan Murji'ah dan golongan Khawarij. Ar-Rabi bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, salah satu murid terdekat Imam Syafi'i, beliau berkata, Sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Al-iman qawlun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Thumma tala hadhil ayah. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahullah membaca ayat ini, yaitu surat Al-Mudaththir ayat ke-31. Wa yazdadal ladzina amanu imanan, agar bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Inilah jemaah sekalian nas ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang iman. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu ucapan dan perbuatan, dapat bertambah dan berkurang. Dan ini adalah pendapat seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan sebagaimana sudah sering saya ingatkan, di dalam masalah akidah, kebanyakan permasalahannya disepakati ulama. Hanya sedikit yang ulama berbeda pendapat, yaitu pada cabang-cabang permasalahan. Tapi dalam pokok-pokok permasalahan ulama sepakat. Beda dengan masalah fikih. Kebanyakan ulama beda pendapat. Makanya termasuk hal yang sangat mengagumkan, ulama 4 mazhab, terutama para imamnya dan murid-murid langsung mereka, banyak sekali perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah, umumnya mereka sepakat. Para ulama yang lainnya juga telah menukil kesepakatan ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di dalam Fathul Bari
nukilan kesepakatan dari Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pernah berkata, laqitu akthara min alfi rajulin minal ulama bil amsar. Aku telah bertemu dengan lebih dari 1000 ulama di berbagai negeri untuk berguru kepada mereka. Ini luar biasa ulama dahulu. Dalam keadaan fasilitas mereka serba terbatas. Dengan jarak yang sangat jauh. Tapi mereka memiliki semangat yang besar untuk menuntut ilmu. Imam Al-Bukhari saja rahimahullah meninggalkan kampung halamannya kurang lebih 46 tahun untuk menuntut ilmu. Kalau beliau kuliah di masa sekarang, itu sudah sekitar 4 kali doktor. Maka jangan heran, gurunya sangat banyak, lebih daripada 1000. Kata beliau, aku telah berguru lebih daripada 1000 ulama di berbagai negeri. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif. Maka aku tidak melihat seorang pun di antara mereka yang berbeda pendapat. Fi annal iman qaulun wa amalun. Bahwasannya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Wa yazidu wa yankus. Yang dapat bertambah dan berkurang. Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahumallahu ta'ala, 2 orang sahabat, 2 orang ulama yang melakukan perjalanan menuntut ilmu secara bersama-sama. Maka mereka juga meriwayatkan akidah mereka sebagaimana juga dinukil oleh Al-Lalaka'i rahimahullah dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Keduanya berkata, adrakna al-ulama fi jami'il amsar. Kami telah menjumpai banyak ulama di berbagai negeri. Hijazan, wa Irakan, wa Syaman, wa Yamanan. Apakah itu di Hijaz, di Makkah dan Madinah, di Irak, di Syam dan Yaman. Fakana min madhhabihim, maka di antara pendapat mereka, al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yankus. Iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, dapat bertambah dan berkurang. Jemaah sekalian, masih banyak lagi nukilan kesepakatan ulama tentang ini. Di antaranya juga Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, qad hakahu Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Abu Ubaid wa ghairu wahidin ijma'an. Telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid, dan tidak seorang saja ulama menukil adanya ijma' kesepakatan annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yankus, bahwasannya iman itu adalah ucapan dan perbuatan dapat bertambah dan berkurang. Masih banyak lagi nukilan tentang ini. Jadi jemaah sekalian, ini pembicaraan kita termasuk akidah yang disepakati ulama tentang cakupan keimanan, bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan itu jemaah sekalian mencakup ucapan hati dan perbuatan hati, serta ucapan lisan dan amalan anggota tubuh. Ucapan hati
Contohnya adalah al-iqrar wa tasdiq. Ikrar dan pembenaran. Itu disebut ucapan hati. Ketika hati kita membenarkan la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka itu suatu amalan dan itu bagian dari keimanan. Sedangkan amalan hati seperti keikhlasan, cinta kepada Allah, berharap rahmatnya dan takut azabnya. Adapun ucapan lisan seperti membaca Al-Quran, mengucapkan zikir-zikir. Sedangkan amalan anggota tubuh seperti gerakan-gerakan solat, membayar zakat, menyembelih hewan kurban, haji dan umrah, dan lain-lain. Maka ini semuanya bagian dari keimanan. Dan hadis yang paling jelas dan paling lengkap, hadis yang masyhur diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, menjelaskan tentang ini. Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Maka cabangnya yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Sedangkan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu merupakan satu cabang keimanan. Di dalam hadis ini Nabi SAW ketika menyebut tentang keimanan, maka beliau menyebutkan 3 contoh atau 3 bentuk keimanan. Yang pertama dengan ucapan, yaitu qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Yang kedua dengan perbuatan, contoh menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Yang ketiga, amalan hati. Contoh, rasa malu. Malu itu termasuk iman, kata Nabi SAW. Dan itu adalah amalan hati. Jadi singkatnya, seluruh amalan dalam agama Islam itu bagian dari keimanan. Apakah ucapan lisan, amalan hati, atau amalan anggota tubuh? Dalil-dalilnya sangat banyak. Jadi iman itu bukan hanya ada di hati. Iman itu juga ada dalam ucapan dan ada dalam perbuatan. Di surat Al-Baqarah ayat 143 berbicara tentang perpindahan kiblat yang tadinya di Baitul Maqdis dikembalikan lagi ke Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidaklah menyia-nyiakan keimanan kalian. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud keimanan di sini adalah solatnya kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Allah mengatakan perbuatan mereka itu tidaklah Allah sia-siakan.
Jadi Allah menyebut bahwa perbuatan mereka yaitu solat sebagai keimanan. Dan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak yang menunjukkan kepada kita seluruh amalan itu bagian dari keimanan. Oleh karenanya jemaah sekalian, iman itu dapat bertambah dan berkurang. Kalau kita melakukan amal-amal soleh, maka bertambah iman kita. Kalau na'udzubillah kita melakukan dosa, maka iman kita berkurang. Dan apabila itu dosa kesyirikan dan kekufuran, iman bukan hanya berkurang, melainkan hilang. Jadi dosa itu ada dua macam. Dosa yang membatalkan iman, yaitu kekufuran dan kesyirikan, dan dosa yang mengurangi keimanan. Apa dosa yang mengurangi keimanan? Semua dosa, selain kesyirikan dan kekufuran. Dan juga Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan surat Al-Mudaththir ayat ke-31. Wa yazdadal ladzina amanu imanan. Agar bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Maka ini adalah dalil iman itu dapat bertambah dan berkurang. Dan ini juga disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana telah kita sebutkan di antaranya tadi nukilan kesepakatan ulama dari Imam Al-Bukhari, Abu Zur'ah, dan Abu Hatim. Begitu pula dinukil oleh Imam Ibn Katsir rahimahumullahu ta'ala. Hikmah yang bisa kita petik dari sini jamaah sekalian adalah agar kita terus berusaha menguatkan iman kita dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhi maksiat. Karena itu akan mengurangi keimanan kita. Terlebih lagi perbuatan dosa kesyirikan dan kekufuran yang dapat merusak amalan kita. Oleh karenanya para ulama dari kalangan sahabat dahulu senantiasa saling menasihati untuk menambah iman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ta'alau nazdad imanan." Ayolah kita menambah keimanan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ijlisu bina nazdad imanan." Mari kita duduk bersama untuk menambah keimanan. Dan dalam doa beliau, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan." Ya Allah, tambahkanlah kepadaku keimanan, keyakinan dan pemahaman. Sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Ijlisu bina nu'min sa'atan." Duduklah bersama kami sesaat menambah keimanan. Ini hikmah yang bisa kita petik agar kita terus berusaha menambah keimanan. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad memiliki sebuah buku bagus yang beliau berjudul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsani. Sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Berikut saya akan ringkaskan apa saja yang beliau sebutkan sebagai sebab-sebab yang dapat menambah keimanan dan mengurangi keimanan. Beliau menyebutkan
yang dapat menambah keimanan ada 19. Tentu ini bukan pembatasan. Ini di antaranya. Yang pertama, ta'allumul ilm. Mempelajari ilmu agama. Oleh karenanya, semakin mendalam ilmu kita, iman kita akan semakin kokoh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Yang kedua, qiraatul Quran bitadabbur wat tafahum. Membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur dan tafahum, yaitu mempelajari makna-makna dan hikmah-hikmahnya. Berarti harus juga dibaca tafsirnya. Yang ketiga, ma'rifatu asma'illahi ta'ala al-husna wa sifatihil ula. Mengenal nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Ini perlu dipelajari secara khusus. Di antara buku bagus tentang ini adalah kitab Fiqhu Asma'il Husna yang disusun oleh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Wa ibadatuhu azza wa jalla bimuqtada tilkal ma'rifah. Dan hendaklah kita beribadah kepada Allah dengan konsekuensi nama-nama dan sifat Allah. Contoh jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar. Maka hendaklah kita beribadah kepadanya dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Setiap kita mau berbicara, kita timbang dulu. Ini ucapan yang Allah ridhoi atau Allah murkai. Kenapa? Karena Allah sedang mendengarkan. Allah memiliki nama Al-Basir yang maha melihat, Al-Alim yang maha mengetahui. Ketika kita buka HP kita berselancar di dunia maya, sebelum kita melihat berbagai macam video, sebelum kita klik, fikirkan dulu. Kalau kita lihat ini, membuat Allah ridho atau membuat Allah murka. Kalau di situ ada penampakan aurat wanita, ada musik-musik, maka itu membuat Allah murka. Maka kita pun tidak menontonnya, tidak melihat video-video tersebut. Kenapa? Karena kita yakin Allah Al-Basir yang maha melihat kita, walaupun kita bersendirian dengan gadget kita. Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Demikian seterusnya. Maka iman kita pasti bertambah. Yang keempat kata beliau, ta'ammul siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari, mendalami sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan beliau? Maka ini akan menguatkan keimanan. Yang kelima, ta'ammul sirati salafis salih. Mempelajari sirahnya para ulama salaf, terutama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini juga akan mengokohkan keimanan. Yang keenam, ta'ammul mahasiniddin al-islami. Mempelajari ilmu tentang keindahan agama Islam. Kelebihan-kelebihan agama Islam. Bahwa dalam Islam ada semua kebaikan, ada semua kemaslahatan. Maka ini akan mengokohkan keimanan kita. Dan di setiap syariat ada kemaslahatan bagi kita. Yang ketujuh, at-ta'ammul fi ayatillahi al-kauniyah. Merenungkan ayat-ayat Allah kauniyah. Maksudnya ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan setiap ciptaannya. Pada diri kita saja banyak sekali keajaiban. Pada setiap hewan, kalau kita amati, kita teliti, ada banyak keajaiban. Maka ini akan
menguatkan iman kita. Yang kedelapan, al-ijtihad fil ibadah. Berusaha memperbanyak ibadah. Maka ini akan menguatkan iman. Wal iktsar minal a'mali salihah. Juga berusaha memperbanyak amal soleh. Min salatin wa zakatin wa sadaqatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa dzikrin wa istighfarin wa du'ain wa silati rahimin wa ghairi dzalik. Seperti salat, zakat, sedekah, puasa, haji, umrah, berzikir, beristighfar, berdoa, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada keluarga dan selain itu. Makin banyak amal soleh kita, makin kuat iman kita. Yang kesembilan, al-ihtimam bi a'malil qulub, memberi perhatian kepada amalan hati. Min khaufin wa khasyatin wa mahabbatin wa raja'in wa ikhbatin wa tawakkulin wa ghairi dzalik. Seperti takut kepada Allah dan khasyah, yaitu rasa takut yang disertai dengan ilmu tentangnya, cinta kepadanya, berharap kepadanya, dan ikhbat. Ikhbat itu artinya tunduk kepada Allah, merendah di hadapannya, bertawakal kepadanya, dan selain itu. Amalan-amalan hati ini, kalau kita hadirkan dalam hati kita, akan mengokohkan keimanan. Yang ke-10, al-ihsan ila ibadillahi, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Yang ke-11, ad-da'watu ilallahi bil hikmah wal mau'izatil hasanah, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia taat kepadanya dengan hikmah dan nasihat yang baik. Yang ke-12, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar hasabal qudrati wal istita'ah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Yang ke-13, mujalasatu ahlil khair, bermajlis dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang baik. Jadi jemaah sekalian, kumpul-kumpul, ngopi-ngopi itu bisa menambah keimanan, tapi tergantung dengan siapa kita ngopi. Kalau kita ngopi bersama orang-orang baik, pembicaraannya adalah pembicaraan yang baik, saling nasihat menasehati, saling mengingatkan, maka itu akan menguatkan keimanan. Dan sebaliknya, kalau kita ngopi bersama orang yang suka ghibah, maka itu akan mengurangi keimanan kita. Yang ke-14, al-i'rad an majalisil khana wazur, berpaling dari majelis yang padanya ada pembicaraan yang kotor dan pembicaraan dusta dan semua pembicaraan yang mengandung dosa, hendaklah kita jauhi. Yang ke-15, al-imsak an fudulit ta'am wal kalam wal manam wa mukhalatatil anam, tidak berlebih-lebihan dalam makanan, berbicara, tidur, dan berinteraksi dengan manusia. Jangan berlebihan. Yang ke-16, ghaddul basar, menjaga pandangan mata kita, tidak melihat kepada lawan jenis yang tidak halal bagi kita. Sama saja di dunia nyata maupun di medsos, di YouTube. Yang ke-17, at-ta'affuf amma fi aidil khalq, menjaga kesucian diri kita dari harta manusia. Artinya kita tidak minta-minta harta orang, maka itu akan menguatkan iman kita. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-18, sidqul lahjah fa inna sidqa yahdi ilal bir, ucapan yang benar, yang jujur, yang tidak mengandung kedustaan, karena sesungguhnya kebenaran, kejujuran itu memberi petunjuk kepada kebaikan, mengantarkan kepada kebaikan. Yang ke-19, an-nazar ila man a'la fi umuri dunya wa ila man huwa asfal fi umuri ad-dunya. An-nazar ila man huwa a'la fi umuri din wa ila man huwa asfal fi umuri dunya. Melihat
kepada yang lebih tinggi daripada kita dalam urusan agama dan melihat kepada yang lebih rendah daripada kita dalam urusan dunia, agar kita makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, secara singkat 19 yang dapat menambah keimanan kita. Kemudian beliau menyebutkan 13 yang dapat mengurangi keimanan. Yang pertama al-jahlu, kebodohan. Maksudnya kebodohan terhadap ilmu agama. Oleh karenanya kalau kita menuntut ilmu, iman kita akan menguat. Yang kedua al-ghaflah, lalai. Artinya tidak mengingat Allah, tidak berzikir, meninggalkan zikir pagi petang misalkan, maka ini termasuk kelalaian. Yang ketiga al-i'rad wan nisyan, berpaling dan melupakan. Berpaling itu artinya enggak mau peduli. Meskipun dia tidak memusuhi, tapi juga dia tidak mencintai. Yang keempat, fi'lul ma'asi, perbuatan maksiat. Yang kelima, al-hasad, sifat iri hati dan dengki. Ini mengurangi keimanan seseorang. Yang keenam, kurana usu, teman-teman yang buruk. Lingkungan pergaulan yang jelek harus kita jauhi. Yang ketujuh, asyaitan, bisikan atau godaan setan. Kalau kita turuti, maka itu akan mengurangi keimanan. Yang kedelapan, an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Kalau kita turuti, maka akan mengurangi keimanan. Yang kesembilan, ad-dunya wa fitnatuha, dunia dan berbagai macam fitnahnya, godaannya. Kalau kita turuti, maka akan mengurangi iman kita. Yang ke-10, itlaqul basar fin nazar ila ma harramahullah, membiarkan pandangan mata kepada apa yang Allah haramkan, seperti kepada lawan jenis yang tidak halal bagi kita, maka itu mengurangi keimanan. Yang ke-11, itlaqul lisan bil ghibah wan namimah wal jidal bil batil, mengucapkan yang mungkar seperti ghibah, namimah, dan berdebat untuk membela kebatilan. Yang ke-12, sima'u ma yukdibullah, mendengarkan apa yang Allah murkai, minal ghina wa zuril kalam wa ghairi dzalik, seperti mendengarkan nyanyian dan musik, ucapan-ucapan dusta, ucapan palsu, termasuk juga mendengarkan ghibah, namimah, dan selain itu. Jadi kalau ada yang sedang menggibah, jangan kita dengarkan. Kita ikut berdosa. Harusnya kita tegur. Yang ke-13, kathratul akli wasyurbi wan naumi wal khultah. Termasuk yang dapat melemahkan keimanan adalah banyak makan, minum, tidur, dan berinteraksi dengan manusia. Inilah jemaah sekalian, 13 di antara yang dapat mengurangi keimanan. Jadi ini faidah dari pembahasan kita, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Kalau begitu kita harus ada usaha untuk mengokohkan keimanan dan menjauhi maksiat agar iman kita tidak berkurang. Kemudian jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah juga membantah dua golongan sesat dalam keimanan. Yang pertama, golongan murji'ah. Murji'ah itu berasal dari kata al-irja, yang artinya at-ta'khir, mengakhirkan. Kenapa disebut seperti itu? Karena yuakhiruna al-amal an musamma al-iman. Mereka mengakhirkan atau mengeluarkan amalan dari penamaan keimanan. Jadi menurut mereka, amalan bukan bagian dari keimanan. Dan mereka pun bertingkat-tingkat. Yang paling ekstrim yang mengatakan iman itu cukup mengenal saja. Cukup kita mengenal, maka kita sudah beriman.
atau iman itu cukup keyakinan, atau iman itu cukup ucapan, sedangkan perbuatan bukan bagian dari keimanan. Sehingga bagi mereka iman itu statis, tidak dapat bertambah, tidak dapat berkurang. Maka pada akhirnya apa? Nggak usah khawatir berbuat dosa. Toh dosa itu nggak akan memberi pengaruh pada keimanan. Itu diantara dampak buruknya keyakinan ini. Pada akhirnya membawa orang untuk tidak takut berbuat dosa. Karena amalan, perbuatan bukan bagian dari keimanan. Sehingga ketika seseorang berbuat dosa, tidak akan mengurangi keimanan. Atau tidak perlulah kita repot-repot berlomba-lomba untuk beramal soleh. Karena itu bukan bagian dari keimanan. Ngapain kita capek-capek? Sehingga bagi orang-orang Murji'ah, keimanannya iblis sama dengan keimanannya para nabi. Na'udzubillah. Itu konsekuensi dari ucapan mereka. Maka Imam Syafi'i rahimahullah membantah mereka. Diriwayatkan oleh Abu Uthman Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini adalah putranya Imam Syafi'i. Beliau tidak seterkenal ayahnya, tapi juga beliau seorang ulama. Bahkan beliau sampai diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim di Al-Jazirah. Dan di masa dahulu yang diangkat menjadi hakim itu adalah orang-orang yang mendalami ilmu agama. Kalau kita baca dalam sepanjang sejarah Islam, semua hakim itu ulama. Tidak ada orang-orang bodoh diangkat menjadi hakim. Tapi ulama yang mendalami ilmu agama. Karena negara berhukum dengan syariat. Sehingga pengadilan harus seorang ulama yang memimpinnya. Nah, di antaranya yang pernah diangkat menjadi hakim adalah putra Imam Syafi'i yang bernama Muhammad. Ayahnya juga bernama Muhammad. Jadi beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Uthman. Maka beliau meriwayatkan, Sami'tu abi yaqul lailatan lil Humaidi. Aku mendengarkan ayahku Asy-Syafi'i berkata di suatu malam kepada Al-Humaidi. Al-Humaidi salah satu murid senior, murid langsungnya Imam Asy-Syafi'i dan gurunya Imam Al-Bukhari. Al-Humaidi adalah gurunya Imam Al-Bukhari, muridnya Asy-Syafi'i. Maka Asy-Syafi'i berkata kepadanya, "Ma yuhtajju alaihim, yakni ahlal irja, bi ayatin ahaj min qawlihi ta'ala." Tidak ada satu ayat yang lebih kuat untuk membantah golongan Murji'ah daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ini adalah ayat yang paling bagus untuk membantah golongan Murji'ah, yaitu surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya baginya. Maksudnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Dalam keadaan mereka hunafa, artinya menjauhi kesyirikan. Itu tafsir hunafa. Dan menegakkan solat serta menunaikan zakat. Maka itulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Agama yang lurus artinya keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini 3 bagian dari keimanan. Yang pertama tauhid. Dan tauhid di sini jemaah sekalian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala
menjadi 3. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Berarti orang yang beribadah kepada Allah belum tentu dia bertauhid. Sampai dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata, yaitu dia yakini hanya Allah yang berhak disembah. Sehingga tidak satupun ibadah dia persembahkan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, hunafa, mereka menjauhi kesyirikan. Ini tauhid. Yang kedua, menegakkan solat. Dan di dalam solat itu ada ibadah lisan, ada doa, ada bacaan Quran, ada zikir, juga ada amalan anggota tubuh. Ada gerakan-gerakan. Dan juga ada amalan hati, seperti khusyuk, juga ikhlas, cinta, harap, dan takut. Maka itu semuanya bagian dari keimanan. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Ini juga amalan anggota tubuh. Ibadah harta yang dikeluarkan oleh anggota tubuh. Maka Allah mengatakan, semua ini bagian dari keimanan. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, ini ayat yang paling tegas untuk membantah golongan Murji'ah yang meyakini bahwa amalan itu bukan bagian dari keimanan. Kemudian beliau juga membantah golongan Khawarij. Khawarij itu jemaah sekalian dari kata al-khuruj, yang artinya keluar. Tapi makna keluar di sini artinya memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Dan di antara bid'ah mereka yang menjadi pokok pemberontakan mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal dosanya belum sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Sehingga mereka meyakini pelaku dosa besar itu pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka ini adalah keyakinan yang bid'ah. Keyakinan ahlu sunnah, pelaku dosa besar itu di dunia dia masih muslim, namun imannya lemah. Jadi tidak seperti Murji'ah yang meyakini imannya tetap sempurna. Maka Ahlus Sunnah berada di tengah antara Murji'ah dan Khawarij. Sedangkan di akhirat Ahlus Sunnah meyakini pelaku dosa besar itu apabila dia tidak bertobat sampai mati, selama dosanya bukan syirik dan kufur, maka nasibnya tahta masyiatillahi azza wa jalla, sesuai kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Dia bisa langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia pun diazab, tapi azabnya tidak kekal. Sedangkan Murji'ah meyakini dia sudah pasti masuk surga, dan Khawarij meyakini dia sudah pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mu'tazilah juga meyakini demikian. Mu'tazilah keyakinannya terhadap pelaku dosa besar sama dengan Khawarij tentang nasibnya di akhirat. Tapi bagaimana statusnya di dunia? Mu'tazilah punya pendapat sendiri. Kata mereka, dia bukan muslim, tapi juga bukan kafir. Mereka meyakini ada status yang ketiga. Bukan muslim, bukan kafir. Dan ini juga termasuk bid'ah dalam akidah. Karena itu tidak berdasarkan dalil. Jadi manusia di dunia ini hanya ada dua macam. Tidak ada yang ketiga. Kalau bukan muslim, berarti kafir. Berarti semua non-muslim, itulah orang kafir. Kalau kafir, berarti bukan muslim. Hanya saja, muslim itu secara global ada dua tingkatan. Yang sempurna imannya, yang baik imannya,
dan yang kurang imannya. Sebab iman bertambah dan berkurang. Ini faidah daripada akidah yang disepakati ulama. Iman bertambah dan berkurang. Kalau begitu, iman atau kaum muslimin dalam iman ada dua tingkatan. Yang baik imannya, yang kurang imannya. Yang taat berarti baik imannya. Yang bermaksiat berarti kurang imannya. Jadi ini secara garis besarnya perbedaan antara Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, dan Ahli Sunnah dalam keimanan. Maka Asy-Syafi'i rahimahullah juga membantah kaum Khawarij. Di antaranya beliau bantah dengan meriwayatkan sebuah hadis sebagaimana disebutkan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman. Qala akhbarana Asy-Syafi'i. Beliau berkata telah menyampaikan kepada kami Asy-Syafi'i. Qala akhbarana Sufyan bin Uyainah. Kata beliau telah menyampaikan kepada kami Sufyan bin Uyainah Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri, an Abi Idris, dari Abu Idris, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit, semoga Allah meridhai beliau. Jadi ini sanad periwayatan hadis oleh Imam Asy-Syafi'i sampai kepada sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu majlis. Faqal, lalu beliau bersabda, bayi'uni ala alla tusyrika billahi syai'a. Berbaiatlah kepadaku bahwa kalian tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi jemaah sekalian, dahulu para sahabat berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berbaiat kepada Abu Bakar. Setelah itu Umar, setelah itu Uthman, setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga baiat masyarakat itu hanya kepada pemimpin negara. Adapun baiat kepada kelompok-kelompok, ormas-ormas, itu adalah baiat yang bid'ah. Bahkan ada anggota masyarakat yang lebih taat kepada aturan ormas daripada aturan negara. Kemudian lanjutan hadis, wala tasriku, dan janganlah kalian mencuri. Wala taznu, dan jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian sendiri. Karena jamaah sekalian termasuk perangai orang-orang jahiliyah dahulu, mereka bunuh anak perempuan karena malu punya anak perempuan. Baru lahir langsung dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup. Anak laki-laki pun mereka bunuh. Kenapa? Takut miskin. Takut anak itu merepotkan mereka. Na'udzubillah. Sehingga Nabi SAW mengingatkan tentang ini. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Dan jangan kalian mendatangkan kedustaan yang kalian buat-buat di antara tangan dan kaki kalian. Maknanya jemaah sekalian, jangan berbuat kedustaan secara umum. Dan secara khusus, hadis ini juga bermakna, jangan kalian menasabkan seorang anak kepada selain ayahnya. Jadi membuat kedustaan di antara tangan dan kaki kalian, maksudnya dengan kemaluan. Jadi ada seseorang berzina, lalu lahir seorang anak, kemudian anak itu dinasabkan kepada selain ayahnya. Itu berarti dia berbuat kedustaan di antara tangan dan kakinya dengan kemaluannya. Wala ta'su fi ma'rufin, dan janganlah kalian bermaksiat dalam hal yang ma'ruf, yaitu jangan menentang pemerintah
dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. Wajib kita taat kepada pemerintah. Kemudian kata Nabi SAW, "Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah." Maka siapa di antara kalian yang menunaikan wasiat-wasiatku ini, baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba 'alaihi fa huwa kafaratun lahu. Namun barang siapa di antara kalian yang melakukan satu dosa lalu dia diberikan hukum di dunia, maka itu menjadi kafarah baginya. Contoh, mencuri dihukum potong tangan. Berzina dihukum oleh pemerintah, kalau belum pernah nikah maka dicambuk 100 kali dan diasingkan atau dipenjara setahun. Kalau sudah pernah nikah maka dihukum mati dengan cara dirajam. Maka Nabi SAW mengatakan itu akan menjadi kafarah baginya, penghapus dosanya. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allahu alaihi. Namun kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan satu dosa dari dosa-dosa tersebut, lalu Allah menutupinya di dunia sehingga dia tidak mendapatkan hukuman oleh pemerintah, fahuwa ilallah, maka nasibnya kelak di akhirat kembali kepada Allah. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah menghendaki untuk mengampuni maka Allah ampuni. Wa insya'a adzabahu, kalau Allah menghendaki diazab maka dia pun diazab. Inilah jemaah sekalian bagian akhir hadis yang membantah pemahaman Khawarij. Jadi bagian akhir hadis menjelaskan kepada kita, pelaku dosa besar yang tidak dihukum di dunia, maka nasibnya sesuai kehendak Allah. Dan ini sesuai dengan ayat yang tegas, yaitu surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi sebenarnya jemaah sekalian, ayat dan hadis ini membantah dua golongan sekaligus, yaitu golongan Murji'ah dan Khawarij, juga Mu'tazilah, berarti tiga. Pertama membantah Murji'ah. Murji'ah mengatakan meskipun dia berbuat dosa tidak mengurangi iman, dia pasti masuk surga. Tapi hadis dan ayat membantah. Hadis yang kita sebutkan tadi yang diriwayatkan Asy-Syafi'i, nasibnya sesuai kehendak Allah. Ada kemungkinan dia diazab kalau Allah menghendaki. Berarti ini membantah Murji'ah. Kemudian membantah Mu'tazilah dan Khawarij. Karena hadis mengatakan orangnya, pelaku dosa besar itu bisa saja Allah ampuni kalau Allah menghendaki. Berarti dia masih muslim. Karena kalau tidak diampuni menunjukkan dia kafir. Tapi karena dia ada kemungkinan mendapatkan ampunan, berarti dia masih muslim. Dan juga tidak masuk neraka kalau Allah ampuni. Maka itu membantah keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar akan kekal di neraka. Jadi ini juga pelajaran bagi kita bagaimana para ulama dahulu membantah dengan dalil. Masih banyak lagi jemaah sekalian nukilan-nukilan dari Imam Syafi'i yang membantah golongan Murji'ah dan golongan Khawarij. Kesimpulannya adalah iman itu mencakup seluruh amalan kita, baik amalan hati, ucapan lisan, maupun perbuatan anggota tubuh. Dapat bertambah karena kita melakukan amal-amal ketaatan dan berkurang karena kita melakukan maksiat, dan na'udzubillah bisa sampai hilang kalau seseorang melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran. Dan orang muslim yang melakukan dosa-dosa besar, selama dosa itu bukan kesyirikan dan kekufuran, dia masih muslim, tapi dia adalah mukmin naqisul iman, orang beriman
yang kurang imannya. Dan nasibnya kelak di hari kiamat apabila dia tidak bertobat sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki dia ampuni, maka Allah ampuni dan dia bisa langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki dia azab, maka dia diazab tapi dia tidak kekal di neraka. Dalil-dalil tentang orang-orang yang kekal di neraka hanyalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Betapa banyak dalil yang menyebutkan para pelaku dosa besar yang masih punya iman akan dikeluarkan dari api neraka. Dan konsekuensinya jemaah sekalian, Khawarij mendustakan semua dalil-dalil tersebut. Ini bahaya pemahaman yang menyimpang. Satu penyimpangan bisa merembet kepada penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas tentang cakupan keimanan serta bantahan kepada golongan Mu'ji'ah dan Khawarij dari akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.